Aku sedih banget. Ganti-ganti. Aku senang banget. Aku senang banget. Ya. Sekarang itu hanya menjadi penderitaan. Klien kami mau tetap maju sih, karena saya merasa udah saatnya. Agus Salim, korban penyiraman air keras yang menyebabkan kerusakan pada bagian matanya, sudah beberapa bulan ini tidak pernah sepi dari pemberitaan, terutama perseteruannya dengan Novi. Terbaru, video Agus Salim pada saat tampil di sebuah podcast kembali viral di media sosial. Dalam tayangan video tersebut, tampak Agus Salim seperti dapat melihat saat meraih gelas dan bersulang. Sontak saja, video tersebut menuai beragam komentar. Agus dituding bermain drama agar mendapat simpati publik. Lantas, akankah Agus akan kehilangan donasi senilai 1,3 miliar yang diperuntukkan pengobatan matanya jika terbukti Agus dapat melihat dan tidak buta sebagaimana yang kerap ia katakan? Tapi sebelum itu, Bu Teti, sebelum kita tahap untuk melanjutkan ini, alangkah baiknya kita berkompil dulu. Kita minum teh atau minum kopi. Oh gitu. Ya kan, kalau musisi ini kita kopi, kalau Agus kita teh ya. Jadi kita foto nih? Oh, ayo dong. Oh, boleh. Ya, kita merayakan hari kebangkitan kita ya. Oke, siap. Ini kita merayakan hari kebangkitan kita. Silakan minum. Segar banget. Iya, alhamdulillah ini lagi nikmat Allah ya. Iya, betul. Segar banget. Aku sedih banget. Ganti-ganti. Aku senang banget. Aku senang banget. Ya. Agus ini orang buta loh. Orang yang butuh pertolongan, pengobatan. Sekarang itu hanya menjadi penderitaan. Klien kami mau pulang kampung, gak mau berobat, stres, malu. Untuk Magic pesennya, cobalah lihat penderitaannya si Agus. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya. Semua tempatnya salah dan dosa. Tolong hentikan, andaikan semua terjadi pada kalian kayak gimana. Terlepas dari video Agus Salim yang viral dan menuai banyak komentar, kemarin Novi menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi undangan pemeriksaan terkait laporannya terhadap Alvin Lim. Ditemani kuasa hukumnya, mantan pramugari itu mengaku mendapat 16 pertanyaan dari penyidik. Saat disinggung mengenai perseteruannya dengan Alvin Lim, Novi mengungkapkan jika dirinya telah menutup pintu perdamaian. Menurutnya, tudingan Alvin Lim tidak hanya membuat usaha bisnisnya mengalami penurunan, tetapi juga anaknya yang mengaku dibuli oleh teman-temannya. Atas alasan itulah, Novi tidak mundur dan tetap pada keputusannya untuk memenjarakan Alvin Lim. Tadi pertanyaannya kurang lebih 16 pertanyaan. Tetap maju sih, karena saya merasa udah saatnya saya terhubung karena saya pun kan tidak ada video itu, saya tidak membantu orang yang otomatis video lama kita up lagi, dan tidak ada stok video. Penghasilan saya jelas drastis banget, algoritmanya juga sudah ngacak sih. Dan sekali lagi dijelaskan juga, dalam case ini saya tidak dapat keuntungan apapun, saya tidak ada terima endorsement gitu. Bahkan kerjaan saya juga ada beberapa yang cancel, yang harus dealing dan jalan gitu. Kerugiannya mulai dari penghasilan, pendapatan YouTube, terus algoritmanya juga udah acak-acakan, terus dari Facebook juga endorsement juga nggak ada, cancel semua gitu. Terus saya juga harusnya launching produk parfum, cancel juga, seperti itu. Banyak hal yang saya kasih tunjuk. Kegiatan dan nama baik ya, seperti itu kan saya diduganya ini kata-kata yang hal tidak baik konteksnya.
Kalau pertanyaan harusnya bapak tersebut tanya sama saya, bukan diekspos di media gitu. Itu diekspos di media, dikonsumsi banyak orang, disebarluaskan sama dia dan orang lain gitu. Yang notabene ini yang menyangkut, yang paling saya fokus adalah anak saya. Anak saya dibully sama teman-temannya akibat statement yang dia berikan. Tadi kami juga dapatkan informasi dari penyidik bahwa sekarang akunnya AL komentarnya sudah ditutup gitu. Jadi itu kemudian juga informasi tambahan ya bagi kami, walaupun ditutup kami sudah punya buktinya dan sudah kami serahkan. Karena memang kasus ini kan kasus kekerasan seksual ya, secara verbal atau non fisik yang memang harus mendapatkan penanganan khusus begitu. Selain penanganan khusus itu perlu juga kami sampaikan bahwa ada kekhususan-kekhususan lain di dalam undang-undang ini, diantaranya perlindungan hukum terhadap korban yang di dalam hal ini terjadi pada Teknopi. Perlindungan hukum itu dalam wujud bahwa sejak masuknya laporan ini di Polda Metro Jaya, maka laporan-laporan lain sebagai backfire atau serangan balik dari pihak lawan atau itu AL itu akan mental. Jadi akan gugur laporan-laporan itu secara langsung. Memang kami memisahkan berdasarkan konsultasi kemarin, memang ada 2 delik. Jadi delik ini khusus statement kata-kata pekerjaan seksual ya. Itu yang kemudian kami ajukan. Selebihnya yang ODGJ dan lain-lainnya itu ke ITE ya. Kok dia muncul memperpanjang case ini semua yang notabene ini harusnya sudah selesai loh. Tapi dia malah membuat ini jadi kisru tambah panjang lagi gitu. Itu hak dia, silakan lapor. Tapi saya yakin laporan polisinya nggak bakal bisa jalan dan nggak bakal bisa masuk pengadilan karena menurut saya tidak cukup unsur di situ ya. Polisi akan memeriksa ahli bahasa dan ahli bahasa akan melihat apakah itu sebuah tuduhan ataukah itu sebuah pertanyaan, dan itu adalah 2 hal yang berbeda. Coba diputar aja video saya kan nanya dari mana ke uangnya, apakah dari A, B, C. Kata apakah itu adalah perkataan pertanyaan. Semua orang udah tahu lah. Yang ngerti bahasa Indonesia ya. Kecuali Novi, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, makanya ya udah suruh dia sekolah lagi aja. Saya belum laporin Novi, tiba-tiba Novi udah laporin saya dulu di situ. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau dibilang saya memperkeruh di situ ya. Di mana-mana kalau ada masalah itu selalu biasanya diselesaikan dengan baik-baik dulu ya kan, teguran, mediasi di situ ya, musyawarah. Ini tidak dengan Novi ya. Novi nggak pernah somasi saya, nggak pernah apa-apa, tiba-tiba lapor polisi ya. It's okay sih, kalau buat saya nggak masalah di situ. Dan setelah itu baru beberapa hari kemudian, hari Seninnya kalau nggak salah, saya laporin Novi ke polisi di situ. Baru ke Mabes saya laporin. Terus habis itu saya pribadi laporin lagi dia ke Polda gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya kenapa ini bisa berkelanjutan dan bisa jadi keruh, karena tergantung dari orangnya gitu loh. Kalau orangnya memang mau menyelesaikan, kita selesaikan. Tapi kalau orangnya memang mau memperkeruh, dia dulu yang mau mulai, tapi dia akan bilang ke orang-orang saya yang melakukan hal tersebut gitu ya. Padahal kalau kita lihat yang lain-lainnya bisa tuh beres. Sementara itu, donasi senilai 1,3 miliar yang belakangan ramai diributkan sejumlah pihak disebut-sebut akan dialihkan ke para penderita lainnya. Dengan kata lain, donasi 1,3 miliar tidak akan diberikan kepada Agus Salim. Wacana itu semakin menguat usai kuasa hukum para donatur melayangkan gugatan Pengadilan Negeri Tangerang. Lantas, apa kata sejumlah pihak terkait wacana penarikan donasi dari Agus Salim? Jadi gini ya, itu mungkin bahasa yang disampaikan oleh Mas Densu adalah bahasa yang faktanya nanti kalau tidak dapat diselesaikan lewat jalur perdamaian berarti akan masuk kepada ranah proses peradilan. Peradilan ini kan menurut saya hal yang tidak seharusnya terjadi, karena persoalan donasi adalah persoalan sosial yang harusnya dapat diselesaikan secara
kekeluargaan atau non litigasi. Tapi kalau harus masuk ke pengadilan, ya ini kan agak serem-serem juga ujungnya. Artinya mungkin seperti itu identiknya ya, sehingga harus dibawa ke ranah pengadilan. Masa iya masalah donasi yang tadinya tidak ada persoalan apapun, hanya masalah sederhana yang bisa diselesaikan kekeluargaan, tapi sampai ujungnya nggak bisa selesai secara kekeluargaan, tentu harus dibawa ke ruang pengadilan. Dan ini kan akan menjadi lebih panjang lagi. Mengerikannya itu artinya harusnya bisa diselesaikan dalam waktu yang pendek, akhirnya jadi panjang. Uang. Kau harus tanya pada donatur, karena saya dengar donatur punya ancang-ancang berbahaya ini. Apa tuh? Kau tanya sama mereka. Saya juga kemarin baru update, tapi update-nya itu karena kan mereka infoin ke saya sebagai orang yang memang juga punya keterkaitan. Saya bilang, oh terserah. Kalau donatur bilang kasih Agus, kasih Agus. Donatur bilang mau tidak kasih Agus, ya tidak kasih Agus. Kan donatur yang punya uang itu. Jadi kau pergi tanya donatur itu, mau dibawa kemana itu uang. Saya dengar serem juga itu. Nah, moga-moga nggak terjadi. Kalau terjadi kasihan. Tentunya nanti akan ada yang memang kita lakukan itu dalam bentuk upaya hukum lanjutan ya, upaya hukum lanjutan yang saat ini sudah kita lakukan ya, laporan polisi dan gugatan ini tetap berproses. Nantinya akan ada upaya hukum ya, kita minta masyarakat menunggu saja. Yang pasti kami selalu berpihak kepada donatur. Donatur inginnya apa, aspirasi donatur apa, ya itu yang akan kita lakukan. Kalau donatur hari ini katakan uang disalurkan ke pihak lain saja, kami lakukan. Itu sih. Ya semua menginginkan bahwa sisa dana donasi ini diberikan kepada pihak ketiga, kepada pihak korban-korban lain yang membutuhkan. Nah itu semua banyak sana ya. Itu hampir 95% itu maunya ke sana. Dengan menyalurkan uang donasi tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Tentunya kami juga sebenarnya tidak punya wewenang untuk istilahnya menyalurkan secara langsung. Akan tetapi kami meminta gitu ya. Kami akan meminta agar pihak-pihak yang saat ini memegang uang tersebut, mengamankan uang tersebut, jangan kelamaan. Intinya uang tersebut harus segera disalurkan daripada didiamkan. Donatur, mikir nggak? Kalian tuh nyumbang donasi loh. Ikhlas, itu menyangkut amal ibadah. Yang mana balasannya itu bukan dengan mengembalikan mempermalukan Agus, tapi pahala yang akan kalian terima gitu. Lagian uang yang kalian lakukan itu belum bermanfaat buat Agus, belum digunakan untuk operasinya ya. Ada di kasnya Nopi, kas yayasannya Nopi. Kalian sangat jahat ya. Saya masih berpikiran positif bahwa ini bukan otak kalian. Kalian itu tidak mengerti. Kalian yang diprovokasi oleh pengacara oknum. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.